Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga saya dapat menjelaskan presentasi pada saat sekarang ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Azhar Al-Muktafi, NIM 24067002, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan presentasi tugas kewirausahaan bisnis plan. Baik, saya akan menjelaskan profil singkat usaha. Nama usaha Bengkel Perbaikan dan Modifikasi Motor yang beralamat di Jalan Berok Laki, Komplek Duta Pratama, Blok B, Siteba. Masuk ke slide berikutnya, latar belakang usaha. Latar belakang usaha di era digital dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, permintaan akan jasa repair ge kostum terus meningkat. Berdasarkan laporan dari Statista 2023, industri reparasi dan perawatan mengalami pertumbuhan tahunan sekitar 4,5%. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan dan efisiensi biaya dibandingkan membeli barang baru. Selain itu, data dari McKinsey Company 2022 menunjukkan bahwa tren atau personalisasi produk semakin diminati, terutama oleh generasi muda yang menginginkan barang unik sesuai dengan karakter mereka. Industri otomotif dan elektronik menjadi sektor utama yang mengalami lonjakan permintaan untuk layanan kontaminasi dan modifikasi. Di Indonesia, usaha jasa reparasi dan modifikasi juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sektor jasa perbaikan mencatat peningkatan kontribusi terhadap PDB sebesar 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu latar belakang usaha yang mau saya jalani. Berikut tahapan usaha. Tahapan usaha yang akan saya lakukan yaitu 1. Riset pasar dan penentuan niche. Riset pasar yang saya lakukan adalah melihat dari sekeliling lingkungan saya mengenai yang meminati mengkostum motornya atau merepair bodi motornya. Yang kedua, pengembangan keahlian dan pengetahuan. Pengembangan keahlian dan pengetahuan bisa saya mencoba untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan custom dan repair. Yang ketiga, perencanaan bisnis, yaitu perencanaan bisnis yang akan saya lakukan menghitung semua modal dan uang keluar dan peralatan-peralatan yang akan saya perlukan untuk menjalankan bisnis ini. Yang keempat, persiapan peralatan dan perlengkapan. Tentu saya meriset lagi peralatan apa yang akan saya perlukan dan perlengkapan apa yang saya perlukan, seperti kunci-kunci, kompresor, dan warna-warna cat yang lainnya. Pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi bisa saja saya melakukan melewat dunia digital. Karena banyak orang yang menyebut tahun ini adalah tahunnya Gen Z. Jadi saya akan melakukan promosi melewati akun sosial media dari Instagram, Facebook, dan teman-teman yang berada di sekitaran saya. Yang keenam, pelayanan pelanggan operasional. Dari pelayanan pelanggan operasional tadi, saya akan melakukan pelayanan saya yang terbaik dan operasional saya yang terbaik. Baik, masuk kita kepada slide berikutnya, yaitu rencana kegiatan dan anggaran. Tahap 1 yang akan saya lakukan adalah persiapan dan perencanaan di minggu 1 atau minggu 2.
Yang tahap kedua yang akan saya lakukan pembelian peralatan dan material di minggu tiganya. Tahapan ketiga branding dan pemasaran awal di minggu 4. Tahapan 4 operasional dan pelayanan pelangganan di minggu 5 dan seterusnya. Seiringnya berjalannya usaha yang saya buat tadi. Masuk kepada slide berikutnya, yaitu biaya persiapan dan peningkatan keahlian. Di biaya persiapan dan peningkatan keahlian, saya akan melakukan itu biaya peralatan dan perlengkapan. Contohnya biaya peralatan seperti membeli kunci-kunci, membeli kompresor, dan membeli bahan untuk mengkostum tersebut. Biaya material habis pakai, yang itu stok awal, akan saya lakukan di modal tersebut. Dan keuntungan dari usaha yang saya buat tadi akan saya jalankan di stok akhir sampai berjalannya usaha saya tadi, yaitu biaya pemasaran dan administrasi awal. Jadi biaya pemasaran yang akan saya lakukan sekitaran 1.400.000 di tahap awal. Masuk pada slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan proposal bengkel repair kostum. Bengkel repair kostum motor yang diusulkan ini bertujuan untuk memberikan layanan reparasi dan modifikasi motor berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing dalam era perkembangan industri otomotif yang pesat. Permintaan untuk modifikasi motor yang unik dan personal semakin meningkat, dan kami melihat peluang besar untuk menyediakan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan pengalaman tim ahli di bidang perbaikan dan kustomisasi, motor bengkel ini akan menawarkan berbagai layanan, mulai dari perawatan rutin, perbaikan mesin, hingga desain modifikasi motor yang kreatif dan sesuai dengan potensi individu pelanggan. Selain itu, bengkel ini akan memastikan standar keselamatan dan kualitas yang tinggi dalam setiap pengerjaan. Melalui pendekatan yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan peningkatan layanan, bengkel ini diharapkan dapat menjadi pilihan utama bagi para pengendara motor yang ingin merawat atau mengkustomisasi kendaraan mereka. Dengan model bisnis yang efisien dan manajemen yang profesional, kami yakin usaha ini akan berkembang pesat dan memberikan keuntungan jangka panjang. Harapan kami dengan adanya bengkel repair dan kostum motor ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif pada industri otomotif lokal, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kami juga berkomitmen untuk selalu berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.